itu saya baca berulang kali, akan tapi saya masih kurang paham. Enggak ada masalah. Akad salam ya biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya, dengan hikmah di balik itu seperti dia kebalikan dari bai' taqsid, jual kredit, bai' bisamanin ajil. Kalau rumah Anda terima sekarang, hari ini Anda terima, motor Anda hari ini Anda terima, mobil hari ini Anda terima, pembayaran nanti nyicil berangsur atau nanti sekaligus sekitar 5 tahun 6 tahun lagi, kira-kira harganya sama dengan cash atau lebih mahal? Lebih mahal. Pasti. Kalau ada yang mengatakan haram, pendapat ini sama dengan pendapat jahiliyah yang pernah saya jelaskan, ya atau tidak? Kalau ada pun yang siap sama antara cash dengan harga 10 tahun, silahkan angkat tangan, kita beli rumah semua dari dia. Cash harganya 100 juta, bayar selama 10 tahun juga 10 juta. Ada yang beli cash? Pasti tidak ada. Boleh, berarti dia nyumbang. Lebih pada prinsip dasarnya boleh. Baik. Kalau uang cash di awal, Anda bayar cash, rumah 10 tahun lagi serah terimakan, harganya sama dengan cash atau lebih murah? Paham antum? Iya, lebih murah. Sama seperti umpamanya Anda ingin berangkat umrah 10 tahun lagi, tapi bayar cash sekarang. Pada saat 10 tahun itu setelah jelas tanggal umpamanya 1 Januari tahun 2028. Berapa tahun lagi? 12 tahun lagi kan ya? Bayar cash sekarang. Kalau cash sekarang harganya 30 juta, untuk yang ini berapa biasanya? 10 tahun lagi Anda berangkat. Bisa 10 juta? 15, 10 paling. 10, anggap 10 juta. Dari mana dia dapat caranya nanti harga naik segala macam? Ya, 10 juta biasanya orang berbisnis dalam setahun bisa nggak untung 100%? Bisa. Berarti dalam waktu 12 tahun tadi, dari uang 10 juta Anda tadi bisa nilainya nominalnya 120 juta. Ya. Walaupun harga nanti naik 50 juta, dia sudah untung 70 juta dengan menggunakan uang Anda tadi. Paham? Ini adalah cara mengumpulkan dana orang untuk permodalan. Bagus ini dalam syariat Islam. Tapi dengan syarat orang yang menjual salam ini dia harus bisa dipercaya. Anda serahkan 50 juta habis itu menghilang dia. Kemana dia mau dicari? Kabur. Seperti beberapa kasus yang banyak itu. Maka untuk akad salam ini yang Allah katakan tentang ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulis, kata Allah, ambil saksi. Ini akad salam maksudnya. Kata Ibn Abbas, wallahi inna salam. Kata Ibn Abbas, ini ayat ini khusus maksudnya adalah akad salam. Termasuk di sana semua akad yang tidak tunai. Ambil jaminan dari dia. Apa jaminan? Seperti kalau umrah yang mahal itu kan tiket dengan hotel. Siap saya berangkat 10 tahun lagi, tapi tolong isut tiket saya hari ini. Kan bisa kan? Bisa atau tidak beli tiket Garuda 10 tahun akan datang? Per hari ini Anda terima. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Hotel bisa? Bisa. Aman Anda sudah. Mau tutup travel itu, mau apapun terjadi, Anda sudah bisa berangkat sendiri. Paling visa. Visa nggak terlalu mahal untuk mengurusnya. Paham tuh? Paham. Terus Kalau Anda katakan akadnya salam, untuk akad salam di masa Rasulullah SAW, karena tujuan hikmahnya adalah harga menguntungkan si pembeli dengan harga lebih murah. Biasanya dalam hadis Ibn Abbas, Ibn Umar dikatakan bahwa mereka melakukan akad salam di masjid Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah. Para penduduk Madinah melakukan akad salam untuk serah terima setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, musim korma sekali setahun. Kalau saya beli korma ketika mulai musim buah korma, harga pasti mahal. Ya atau tidak? iya. Saya beli setahun sebelumnya cash uang di depan. Lebih murah atau lebih mahal? Murah. Untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan.
Artinya 3 tahun lagi serahkan korma pada tanggal sekian, saya bayar uang cash sekarang. Sehingga dari tadi dia dapat uang untuk mutar modal usahanya. Jelas atau tidak antum ini? Nah, jelas sudah. Berarti harus murah. Kalau akad online dibuat dengan salam, biasanya online jaraknya berapa hari? Sehari, 2 hari, barang diterima antara akad dengan serah terima barang. Iya atau tidak? Iya. Paling lama berapa? Seminggu paling. Paling lama seminggu. Seminggu sudah berubah harga atau tidak? Belum. Tidak. Karena itu para ulama mazhab Syafi'i Hambali, walaupun Syafi'i membolehkan akad salam tunai, pendapat yang terkuat dan pendapat Hambali, mereka mensyaratkan untuk sah salam itu ayyakuna lahu waq'un fi tsaman. Antara akad terjadi dengan serah terima barang itu berubah harga. Sehingga hikmah akad salam dibuat ada terjadi. Paham? Bisa online, bisa untuk barang yang lama setelah terimanya boleh salam. Tapi untuk barang yang cepat tidak ada hikmah salam di sini. Ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Salam memang dia adalah menjual barang yang belum dimiliki juga. Tapi dikecualikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham antum? Anda jual salam. Salam itu uang cash di depan. Seperti umpamanya dia menjual tiket 10 tahun akan datang. Pada saat itu pesawatnya sudah ada atau belum? Mungkin pesawatnya sudah ganti segala macam. Tidak ada, belum dimiliki dia. Boleh dijual? Boleh. Termasuk menjual barang yang belum dimiliki atau tidak? Termasuk. Tapi kenapa boleh? Karena Rasulullah membolehkan. Berarti dia pengecualian atau tidak? Dikecualikan oleh nas Rasulullah SAW tadi. Karena kenapa dia dikecualikan? Karena ada hikmahnya, yaitu harga lebih murah. Pemberian modal kepada si penjual dan menguntungkan pembeli karena dapat lebih murah. Faham antum? Ketika hikmah tidak ada sama sekali, masuk dia kepada kaidah umum larangan menjual barang yang belum paham. Itu yang maksud saya dalam buku Harta Haram. Terus kalau dengan akad supplier itu saya sudah si dropship itu yang lebih baik dengan seperti yang saya usulkan di Harta Haram, akad untuk online tadi. Maksud saya itu si dropship dengan si supplier sudah akad keagenan. Jadi si dropship ini boleh ngambil barang duluan dan bayar belakangan itu boleh. Tetapi bagaimana jika si dropship ini bagaimana supaya supaya nggak punya utang, jadi bayarnya langsung gitu. Boleh langsung dipotong dari enggak, jadi boleh bayar harus boleh, nggak ada masalah, bayar serah terima barang yang penting antara supplier dengan si dropshipnya tadi, dropshippernya. Enggak, jadi maksudnya bukan biasanya kan supplier langsung kirim barang kepada end user, ya atau tidak? Ini yang tidak boleh. Enggak, maksud saya gini Ustadz, misalkan saya dengan Ustadz. Saya dengan Ustadz itu maksudnya apa? Anda apa, saya apa? Saya agen antum. Saya di supplier, pemilik barang. Antum supplier. Karena agen antum. Saya angkat, tolong jualkan, saya bilang. Iya, dan saya boleh bayar belakangan gitu. Maksudnya bayar nanti, terus tapi barang boleh saya jualin dulu gitu. Bayarnya setelah barang. Antara akad saya dengan Anda apa namanya? Jual beli atau wakalah? Kagenan, wakalah, wakil. Wakil itu artinya saya percaya dengan Anda. Iya. Karena bayarnya belakangan, ternyata dia hilang. Karena kenal Ustadz, jadi teman. Iya, kalau teman baik boleh akad wakalah, karena akad amanah dia. Ketika itu posisi Anda sama dengan posisi saya. Iya. Tidak harus bayar di depan. Syaratnya itu. Dengan demikian ini boleh. Tapi kalau tidak perlu Anda terima dulu barang, saya kirim ke end user langsung boleh. Kalau misalkan saya beranggapan saya tidak ingin memiliki hutang, bagaimana kalau ketika ada pemesan? Kan tidak memiliki hutang Anda.